Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah dengan nomor induk mahasiswa 240201020358 PJJ S1 Manajemen kelas MJ503. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani SAKT MAK. Pada UAS kali ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya minggu lalu, yaitu membahas 2 jurnal ilmiah. Yang pertama saya akan membahas jurnal perhitungan harga pokok pesanan dengan pendekatan metode full costing. Untuk latar belakangnya, sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi mengalami tantangan besar akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan omset di berbagai sektor. Banyak pelaku UMKM masih menggunakan metode sederhana dalam menghitung HPP, hanya mempertimbangkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tanpa memperhitungkan biaya overhead seperti penyusutan aset dan biaya operasional lainnya. Hal ini dapat menyebabkan underpricing atau kerugian akibat harga jual lebih rendah dari biaya produksi atau overpricing produk menjadi kurang kompetitif. Sebagai contoh, usaha milik Saudari Rahmat Bimbatara mengalami ketidakakuratan dalam penghitungan HPP karena tidak memasukkan biaya overhead. Untuk mengatasi masalah ini, metode full costing dapat digunakan karena mencakup semua biaya produksi tetap dan variabel, sehingga menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Oke, untuk kontribusi penelitian, yaitu penelitian ini berkontribusi dalam aspek teoritis, praktis, dan kebijakan bisnis terkait penerapan metode full costing di UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi biaya dengan membandingkan metode full costing dan metode tradisional yang kurang akurat dalam menghitung harga pokok produksi. Secara praktis, penelitian ini membantu UMKM mengelola biaya produk dengan lebih sistematis, menghindari kesalahan dalam penetapan harga jual. Dari sisi kebijakan, penelitian ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM serta membuka peluang eksplorasi metode perhitungan biaya lain, seperti activity-based costing. Secara keseluruhan, penelitian ini menjadi referensi penting bagi akademisi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM. Lalu, hasil analisis. Penelitian ini dilakukan di bengkel Saudari Rahmat di Babakan, Mataram, yang beroperasi sejak tahun 1990-an dan masih berbentuk usaha perorangan. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan tanpa pencatatan aset yang sistematis. Aset utama bengkel meliputi bangunan dan peralatan dengan nilai perkiraan. Di sini ada tabel daftar aset perusahaan, yang mana jenis aset yaitu yang pertama bengkel las, harga perolehannya itu sebanyak 15 juta rupiah dan sisa umurnya itu 11 tahun. Lalu nilai sisanya itu jumlah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Lalu jenis aset yang kedua yaitu peralatan atau nilai sisa dengan harga perolehan yaitu 15 juta rupiah. Sisa umurnya 5 tahun dan nilai sisa 2 juta rupiah. Dan ada juga biaya langsung yang terjadi selama pembuatan kontainer sampah. Biaya bahan baku langsung, yang pertama ada jenis bahan baku yaitu plat 3mm dengan standar kualitas 9, satuannya lembar dengan tarif 1.250.000 dan jumlah 11.250.000. Lalu besi UNP 15. Standar kualitasnya 1, satuannya lonjor dengan tarif Rp1.700.000 dan jumlahnya yaitu Rp1.700.000. Yang ketiga besi UNP 10, standar kualitasnya 8, satuannya lonjor, tarif Rp650.000 dan jumlahnya yaitu Rp5.200.000. Lalu yang keempat ada besi CNP dengan standar kualitas 4, satuannya lonjor, tarifnya Rp350.000 dengan jumlah Rp1.400.000.
Lalu yang kelima ada besi siku 3x3 dengan standar kualitasnya 6, satuannya lonjor, tarifnya Rp100.000 dan jumlahnya Rp600.000. Lalu yang keenam besi pipa roda dengan standar kualitas 2, satuannya bijian, tarifnya Rp300.000 dan jumlahnya Rp600.000. Lalu yang ke-7 besi ASS 1 dengan standar kualitas 1, satuannya lonjor dan tarif Rp150.000. Jumlahnya yaitu Rp150.000. Hingga jumlah total keseluruhannya itu sebesar Rp20.900.000. Lalu ada tabel biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Bagiannya itu yang pertama ada perakitan dan pengelasan. Direct labor hour-nya per unitnya itu 2 dengan tingkat upah 2 juta rupiah. Jumlahnya yaitu 4 juta rupiah. Lalu ada pengecatan dengan direct labor hour-nya atau DLH per unitnya itu 1 dengan tingkat upah yaitu Rp400.000 dan jumlahnya 4 juta dan jumlahnya Rp400.000 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp4.400.000. Lalu ada biaya overhead pabrik. Yang pertama ada penyusutan aset. Jenis asetnya yaitu bengkel las, harga perolehannya Rp15.000. 15 juta rupiah, sisa umurnya 11 tahun, nilai sisanya 2 juta rupiah, penyusutan per bulannya Rp98.485.000 dengan penyusutan dibebankan ke produk yaitu Rp49.245.005. Lalu ada peralatan nilai sisa. Harga perolehannya 15 juta rupiah, sisa umurnya 5 tahun, nilai sisanya itu 3 juta rupiah dan penyusutan per bulannya itu Rp200.000 dengan penyusutan dibebankan ke produknya yaitu Rp100.000 hingga jumlahnya yaitu Rp149.242.5. Lalu ada penggunaan listrik. Yang pertama bagian produksi yaitu ada di pengelasan Rp300.000, pengecatan juga Rp300.000 hingga jumlahnya Rp300.000. Yang ketiga bahan baku penolong. Yang pertama ada jenis bahan baku. Yang pertama ada cat dasar, satuannya kaleng, standar kebutuhannya setengah, harganya itu Rp200.000 dan jumlahnya itu Rp100.000. Ada cat finishing, satuannya kaleng, standar kebutuhannya 7, harganya Rp68.000 hingga jumlahnya Rp476.000. Yang selanjutnya itu dempul, satuannya kaleng, standar kebutuhannya 1, harganya Rp100.000 hingga jumlahnya itu Rp100.000. Lalu ada kawat las, kotak ukuran 5 kg, standar kebutuhannya 3, harganya Rp250.000 dan jumlahnya Rp750.000. Lalu ada gerinda potong, satuannya kotak, standar kebutuhannya 5, harganya Rp70.000 hingga jumlahnya jadi Rp350.000. Lalu ada bensin, satuannya liter, standar kebutuhannya 10, harganya Rp10.000 hingga totalnya itu Rp100.000. Untuk jumlah bahan baku penolong itu totalnya Rp1.876.000. Oke, kita lanjut ke yang biaya lain-lain. Jenis biayanya ada biaya konsumsi, jumlahnya Rp250.000 dan sket tulisan, jumlahnya Rp100.000 hingga totalnya jadi Rp350.000 untuk biaya lain-lain. Oke, kita ke biaya BOP. Beban penyusutannya yaitu Rp149.242.5. Yang kedua beban listrik Rp300.000. Yang ketiga bahan baku penolong Rp1.876.000 dan beban lain-lain yaitu Rp350.000 dan biaya angkut Rp250.000 hingga total BOP-nya yaitu Rp2.925.242.5. Lalu ada harga pokok pesanan. Jenis biayanya pertama ada bahan baku langsung. Hasil penelitian jumlah Rp20.900.000 dan perusahaan jumlah yaitu Rp20.900.000. Yang kedua ada biaya
tenaga kerja langsung. Hasil penelitiannya jumlahnya itu Rp4.400.000 dan perusahaannya itu Rp4.400.000. Untuk biaya overhead pabrik sebanyak Rp2.925.245.242 sehingga jumlah perusahaannya itu Rp2.776. Harga pokok pesanan itu sebesar Rp28.225.242.5 dan jumlah perusahaannya itu Rp28.076.000. Lalu nextnya ke perhitungan laba pesanan. Yang pertama harga jualnya itu harga jual untuk hasil penelitiannya itu Rp35.000.000 dan perusahaannya itu Rp35 juta. Lalu ada harga pokok pesanan untuk hasil penelitiannya Rp28.225.242.5. Untuk perusahaannya itu Rp28.076.000. Dan laba pesanannya itu untuk hasil penelitiannya Rp6.774.757.5 dan untuk perusahaannya itu Rp6.924.000. Oke, kesimpulan dari jurnal ilmiah tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki pencatatan aset yang memadai sehingga perhitungan harga pokok pesanannya kurang akurat. Perusahaan menghitung harga pokok pesanan sebesar Rp228.245.242.5, sementara hasil penelitian menunjukkan Rp28.076.000 dengan selisih sebanyak Rp149.242.000 akibat tidak diperhitungkannya beban penyusutan. Akibatnya, laba perusahaan tampak lebih tinggi dari seharusnya. Disarankan agar perusahaan mencatat, mengelompokkan, dan menghitung aset dengan lebih baik, termasuk beban penyusutan dan biaya overhead agar harga pokok pesanan lebih sesuai dengan biaya aktual. Oke, yang selanjutnya itu kita membahas jurnal kedua dengan judul Analisis Penerapan Activity Based Costing atau ABC System dalam menentukan harga pokok produksi coklat atau studi pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Untuk latar belakangnya, harga pokok produksi atau HPP yang akurat sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menjaga profitabilitas. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau PPKKI menghadapi tantangan dalam perhitungan HPP karena masih menggunakan sistem tradisional yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan volume produksi, bukan aktivitas sebenarnya. Akibatnya, terjadi distorsi biaya di mana beberapa produk mengalami overcosting atau undercosting yang dapat mempengaruhi daya saing dan profitabilitas perusahaan. Laporan keuangan PPKKI tahun 2016 menunjukkan kerugian signifikan dalam penjualan coklat yang disebabkan oleh sistem alokasi biaya yang kurang akurat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan Activity Based Costing atau ABC System diharapkan dapat memberikan perhitungan biaya yang lebih tepat dengan mengidentifikasi aktivitas yang paling menyerap biaya. Metode ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, menentukan harga jual yang lebih kompetitif, serta memperkuat strategi pemasaran dan daya saing PPKKI di pasar nasional maupun internasional. Lalu kontribusi penelitiannya, penelitian ini berkontribusi dalam bidang akuntansi manajemen, khususnya dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan Activity Based Costing atau ABC System. Yang pertama, teoritis. Memperkaya literatur tentang ABC System di industri makanan berbasis kakao, lalu menunjukkan perbedaan akurasi antara sistem tradisional dan juga ABC System, dan mendukung pengembangan model costing yang lebih akurat di berbagai sektor. Lalu yang kedua,
Ada praktis. Yang pertama, memberikan rekomendasi bagi PPKKI untuk meningkatkan akurasi HPP dan profitabilitas. Lalu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk efisiensi biaya dan menjadi referensi bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing melalui perhitungan biaya yang lebih tepat. Lalu yang ketiga ada bagi akademisi dan pembuat kebijakan. Yang pertama, menjadi acuan penelitian lanjutan dalam akuntansi biaya dan strategi harga. Lalu memberikan masukan bagi kebijakan industri kakao terkait pembukuan biaya dan efisiensi produksi. Lalu untuk hasil analisis PPKKI masih menggunakan sistem tradisional dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP yang mengalokasikan biaya overhead secara umum berdasarkan unit produksi. Yang pertama, sistem tradisional. Overhead pabrik diakumulasi secara keseluruhan. Lalu yang kedua, biaya dibebankan ke produk berdasarkan tarif tunggal. Yang kedua, activity based costing atau ABC system. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas ke dalam 4 level, lalu menghubungkan biaya dengan aktivitas dengan menentukan cost driver, mengelompokkan biaya secara homogen dan menentukan tarif berdasarkan aktivitas, lalu biaya dialokasikan lebih akurat ke masing-masing produk. Ini ada perhitungan harga pokok produksi dengan activity based costing atau ABC system. Yang pertama ada BBB, itu di coklat bar dark sejumlah 799.250. Lalu ada coklat pralin mente 206.041.350. Lalu coklat bubuk 3 in 1 276 juta rupiah. Dan juga sabun kakao 59.765.778 rupiah. Untuk BTKL 417.346.223.52. Lalu coklat pralin mente-nya 321.504.8610. Coklat bubuk 3 in 1-nya 234.710.960 234.710.000 dan 961.41. Untuk sabun kakao-nya 40.136.124,77. Untuk BOP atau pembulatannya yaitu sebanyak 183.987.872. Untuk coklat pralin mente-nya 122.497.871.81 rupiah. Coklat bubuk 3 in 1-nya 115.985.949,59 rupiah. Dan sabun kakao-nya 68.423 rupiah. Dan HPP-nya itu 46.352.000 rupiah. Dan untuk coklat pralin mente-nya 650.307.91 rupiah. Untuk coklat bubuk 3 in 1-nya 625.911 juta rupiah. Dan sabun kakao-nya 175.458.295 rupiah. Untuk unit produknya yaitu 79.286. Untuk coklat bar dan coklat pralin mente sebanyak 33.325. Untuk coklat bubuk 3 in 1-nya 26.785 dan untuk sabun kakao-nya itu 18.000. Dan HPP per unitnya itu untuk coklat bar dark 12.056.000
Rp12.562,70. Coklat pralin mentenya Rp506.18.000. Dan untuk coklat bubuk 3 in 1-nya Rp23.397.31. Dan untuk sabun kakaonya Rp9.747.68. Nah, perbandingan harga pokok produksi sistem tradisional dengan activity based costing atau ABC system. Untuk jenis produknya, yang pertama ada coklat bar dark. Untuk sistem tradisionalnya itu sebanyak Rp13.362,39, dan sistem ABC-nya itu Rp12.562,70, sehingga selisihnya yaitu sebanyak Rp799,68. Nilai kondisinya yaitu overcost. Yang kedua, coklat pralin mente. Sistem tradisionalnya itu Rp18.949,47, dan sistem ABC-nya itu Rp19.506,18, sehingga selisihnya itu Rp556,71, sehingga nilai kondisinya itu undercost. Lalu yang ketiga ada coklat bubuk 3 in 1. Sistem tradisionalnya itu Rp22.186,20, dan sistem ABC-nya itu Rp23.397,31. Selisihnya itu Rp1.211,11 dengan nilai kondisi undercost. Sabun kakao, sistem tradisionalnya itu Rp9.058,14, dan sistem ABC-nya itu Rp9.747,68, sehingga selisihnya itu kurang Rp689,54 dengan nilai kondisi undercost. Perbandingan penjualan coklat antara sistem tradisional dengan activity based costing atau ABC. Yang pertama ada coklat bar dark. Jumlah pesanannya itu 79.266. Dengan sistem tradisional yaitu sebanyak 13.369.000 rupiah dengan nilai sebanyak 1.159.182.833,82 dengan sistem ABC-nya itu 12.562,70 rupiah dengan nilainya yaitu 995.795.091 rupiah, sehingga selisihnya yaitu sebanyak 63.387.735 rupiah. Lalu ada coklat pralin mente, jumlah pesanannya itu 33.307, sehingga sistem tradisionalnya itu 18.949,47 dengan nilainya itu sebanyak 631.149.885,42 rupiah. Sistem ABC-nya yaitu sebanyak 19.506,18 rupiah dengan nilainya sebanyak 649.196.075 rupiah, dan selisihnya itu sebanyak 18.542.311,33 rupiah. Untuk coklat bubuk 2 in 1 jumlah pesanannya itu 26.747 dengan menggunakan sistem tradisionalnya itu 22.186,20. Untuk nilainya itu sebanyak 593.414.210,94 dengan sistem ABC-nya itu 23.397,31 dan nilai
totalnya itu 625.813.813,27 ribu rupiah dengan selisihnya itu 32.393.402,32 rupiah. Lalu yang terakhir ada sabun kakao, jumlah pesanannya itu 17.905, sistem tradisionalnya itu 9.058,14 ribu rupiah dengan nilai itu 162 juta 162 juta 185 99,14 ribu rupiah dengan menggunakan sistem EBC-nya itu 9.747.9.747,68 dengan nilainya itu 174.532.265,19 dengan selisihnya itu 12.356.266,95 hingga total selisihnya itu total keseluruhan selisihnya itu 126.669.915,31 ribu rupiah. Lalu kesimpulannya, PPKKI masih menggunakan sistem tradisional dalam menghitung harga pokok produksi atau HPP, di mana biaya overhead dialokasikan menggunakan tarif tunggal berdasarkan jumlah unit produksi. Sementara itu, perhitungan HPP dengan Activity Based Costing atau ABC System dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama menelusuri biaya berdasarkan aktivitas dan cost driver, serta yang kedua membebankan tarif berdasarkan penggunaan aktivitas. Perbandingan hasil menunjukkan bahwa ABC System memberikan HPP lebih tinggi untuk coklat pralin mente sebanyak 3% dan coklat bubuk 3-in-1 sebanyak 3% dan sabun kakao sebanyak 7%, penambahan 7%. Sedangkan untuk coklat bar dan HPP lebih rendah, yaitu min 6% dibanding sistem tradisional. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan kata atau penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.